Al-Mukarram yang saya hormati dan cintai ayah anda Kiai Haji Mahmud Asirun Al-Mukarram, para asatiz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus mempelai pria dan mempelai wanita serta orang tuanya yang pada kesempatan pagi hari ini Bang Fikri sudah melangsungkan akad nikah dengan pilihannya yang bernama Siti Nurfadilah. Semoga kita doakan pada kesempatan kali ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya ceramah nikah di depan bapak saya, rada-rada kalau bisa saya. Para hadirin yang dirahmati Allah, ikut syarat aja ini mah, syarat acara aja. Kita datang akdun nikah, akad nikah disebut juga dalam bahasa fikih akdun kiron atau akdul kiron. Akad kiron itu atomu wal jam'u, gabungin antar dua orang yang berbeda. Bang Fikri dengan Ade Siti Nurfadilah digabungin, jenis kelaminnya beda, makanannya beda, keinginannya beda, digabungin jadi satu pikiran, palanya beda isinya. Kalau sama kagak boleh kawin ya. Maka karena beda itulah jadi indah. Masuk dalam bukan rumah tangga. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bang, man raqib man tazawwaja faqad raqibas safina. Siapa yang nikah udah naik kapal laut, siap-siap ada ombak. Nggak ada di antara ibu-ibu yang udah pada rada kurang kenceng pipinya, dalam artian rada-rada kendor, itu agak mungkin dalam rumah tangga nggak ada gesekan, betul kagak? Enggak, pasti gesekan, karena kalau nggak ada gesekan nggak jadi anak tuh. Maka itu satu keindahan. Pesan guru-guru kita, pesan kiai-kiai kita, ikutin apa yang dikata sama Allah, sama Rasulullah, apa yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih. Bang Fikri hormatin Neng Nurfadilah, Neng Nurfadilah hormatin Bang Fikri, cintain antar sesama. Yang namanya ada salah paham itu biasa. Cuman bagaimana kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi, nanya sama guru ngaji bagaimana tuntunan agamanya. Kalau Bang Fikri ilmunya banyak, ngajinya juga udah banyak, apalagi sama guru kita Kiai Mahmud, pernah sampai ngabdi di sono, sampai ngajar juga di sono. Nah sekarang pokoknya jemaah udah ustad dah begitu ya, kurang lebih. Kalau perlu nanya lagi sama yang tua-tua, karena beliau udah bisa baca kitab sendiri. Jadi maka dari itu rumah tangga bisa berkesinambungan kalau saling memahami. Bang Fikri, Neng Siti, Neng Nurfadilah, itu yang namanya kekurangan pasti ada. Ya Pak, ya Bu, pasti ada. Tapi bagaimana kita menutupi kekurangan, menyempurnakan kekurangan itu. Ada aib di istri, ada aib di suami, jangan sekali-kali ceritain ke bapak sama ke emak kita. Sebab itu awal mula daripada penyakit rumah tangga. Ada kejelekan, ada kekurangan, ceritain ke emaknya. Mak, si Anu begono, emang juga apa juga jangkauan sama dia dulu. Itu kerjaannya mama. Coba kagak? Kagak dengar sih. Nah itu penyakit. Emak diam-diam, kalau anak ngadu begitu kasih tahu rumah tangga lu. Kalau lu udah gak kuat baru ngomong sama gua. Begitu. Lambaikan tangan. Neng Nurfadilah, jaga kehormatan suami. Jaga kehormatan suami. Jangan pernah sebut keburukan suami di depan orang, maupun orang tua kita. Jangan. Anggap orang suami kita ini yang jagain kita, yang menjaga rumah tangga kita sebagai nahkoda. Ada kewajiban yang kudu dikerjain. Ada yang namanya tugas, ada yang namanya kewajiban. Tugas itu apa? Tugas dari suami, nyuci piring, nyuci gelas, apa lagi? Ngepel, nyuci baju, apa lagi? Masak. Ada yang namanya kewajiban, urusan kasur. Ini kewajiban ama yang namanya tugas. Kalau tugas bisa digantiin. Nggak mau makan, kata Bang Fikri, beli gojek aja kan gampang. Bobot ya nggak? Nggak bisa ngepel, oh ada duit.
cari pembantu, boleh digantiin. Tapi kalau kewajiban urusan kasur, begitu Bang Fikri bilang, Mbak Neng, urusan kasur ini udah dehem-dehem 3 kali. Habis itu kata Neng, Bang, ini lagi nggak bisa nih, gantiin aja pembantu. Nggak bisa. Itu namanya tugas sama kewajiban, kita udah paham. Ya, Neng. Bang Fikri sayangin istri, kata Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Paling baik itu yang paling baik urusannya sama keluarganya, sama anak bininya. Sayangin anak bini, itu adalah contoh bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ngajak bininya juga jalan-jalan, ngajak bini jalan-jalan begitu. Kepada Aisyah kadang-kadang jalan keluar malam-malam. Kita juga bini kita ajak juga jalan-jalan malam-malam. Gak usah mampir ke rumah makan juga kagak apa-apa. Jangan bukan aja muter, emang gak nyimpang-nyimpang itu. Ya, rizki mau banyak, hormatin orang tua. Gaji mau banyak, rizki mau melimpah, hormatin mak bapak. Mak bapak diagungkan, mak bapak dimuliakan. Insya Allah keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh, rizki kita melimpah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kerupuk kepada Allah. Cukup sekian, insya Allah kalau Bang Fikri betulnya udah banyak, ini masalah aja. Juga mudah-mudahan kita doain kita yang pada bangkotan rumah tangganya sakinah juga mau doain. Wabil khusus Adinda Fikri dan Adinda Nur Fadilah memiliki anak keturunan yang jadi ulama orang soleh. Bapaknya orang soleh, kongkongnya orang soleh. Mudah-mudahan anak keturunan jadi ulama, jadi orang soleh. Manfaat berkah dunia, dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.